Halo semua, sawadikap, kumaha damang. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga kuota paket Anda masih aman. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Bodyguard dari Thailand, di mana film ini bergenre action komedi yang disutradarai oleh Pechtai Wongkamlaw, di mana dia sendiri juga yang menjadi pemeran tokoh utamanya, dan juga menghadirkan bintang tamu aktor Tony Jaa yang terkenal dengan aksi bela diri Muay Thai-nya. Dan bagaimana keseruan filmnya? Tetap stay di channel Bang Intip. Cerita dimulai dengan seorang pengawal atau bodyguard yang tampan dan rupawan bernama Wongkom, di mana dia sedang bertugas untuk mengawal bosnya yang bernama Chot Pechpantakan. Tuan Chot ini adalah seorang pengusaha kaya raya, di mana dia akan melakukan pertemuan dan melakukan kontrak bisnis dengan seorang pengusaha besar dari Amerika. Namun saat acara tersebut sedang berlangsung, Wongkom melihat ada yang mencurigakan, di mana CCTV tiba-tiba mengarah ke arah bosnya, di mana dia pun sontak menyelamatkan bosnya karena CCTV tersebut tiba-tiba mengeluarkan tembakan, di mana CCTV sudah disabotase menjadi sebuah senjata yang dipersiapkan untuk menembak Tuan Chot, bosnya tersebut. Terjadilah aksi tembak-tembakan di mana para pembunuh bayaran yang menyamar menjadi seorang pelayan berusaha akan membunuh Tuan Chot. Dan sementara itu, Wongkom dan para pengawal lainnya berusaha melindunginya. Dan di sini diperlihatkan aksi Wongkom yang melindungi bosnya sendiri dengan cara yang sangat kocak dari para pembunuh bayaran tersebut. Setelah itu Wongkom mencoba kabur dengan membawa dan terus melindungi bosnya dari incaran para pembunuh bayaran tersebut. Namun di luar dia dicegat oleh 4 buah mobil yang menembakinya, yang hingga akhirnya bosnya pun terkena 2 tembakan. Kemudian sementara itu keempat mobil tersebut saling bertabrakan dan meledak. Setelah itu tim medis datang dan membawa Tuan Chot ke rumah sakit. Kemudian istri dari Tuan Chot datang dan menanyakan keadaannya. Namun Tuan Chot tidak berhasil selamat, sehingga dokter menyatakan Tuan Chot telah meninggal. Disusul dengan kedatangan anaknya yang bernama Choi Chol yang menjenguk ayahnya, dan seketika langsung bersedih melihat ayahnya telah meninggal. Yang kemudian diadakanlah acara pemakaman yang dihadiri oleh para kerabat dan rekan bisnis Tuan Chot, dan diiringi juga dengan lagu Siksa Kubur. Setiba di rumah, Wongkom yang mengatakan kepada istri Tuan Chot bahwa dia menyesali karena telah gagal melindungi Tuan Chot, yang dimaklumi oleh istri Tuan Chot. Namun Choi Chol anaknya terlihat marah kepada Wongkom karena telah gagal melindungi ayah tercintanya tersebut. Kemudian di sini ada pamannya Choi Chol yang bernama Tuan Chong, di mana dia menerima telepon dari pengacara Tuan Chot bahwa semua yang terkait perusahaan harus hadir dalam rapat setelah Tuan Chot meninggal. Dan kemudian mereka pun berangkat. Namun Wongkom tidak diajak oleh Choi Chol untuk mengawalnya karena dia masih marah kepadanya. Setiba di acara rapat, pengacara pun membacakan isi wasiat dari Tuan Chot, di mana isi wasiat tersebut menyatakan bahwa semua aset dan perusahaannya menjadi milik putranya sendiri, yaitu Choi Chol, dan menjadi otoritas tunggal yang akan menjalankan perusahaan. Namun di sini ada Song Pol yang merupakan salah satu pemilik saham nampak tidak setuju dengan alasan Choi Chol masih muda dan belum cukup berpengalaman dalam mengelola perusahaan. Setelah itu Song Pol pun pergi, dan pada saat di luar dengan ditemani para pengawalnya, dia terlihat menelepon seseorang di mana dia adalah salah satu kelompok pembunuh bayaran yang disuruh untuk membunuh Tuan Chot. Dan terungkap bahwa Song Pola yang menjadi dalang pembunuhan Tuan Chot.
Dan kemudian dia memerintahkan untuk menangkap Choi Chol dalam keadaan hidup-hidup pada saat Choi Chol pulang setelah rapat tadi. Kemudian di perjalanan pulang, Choi Chol beserta pengawalnya dicegat oleh para kelompok pembunuh bayaran suruhan Songpol yang menembakinya. Sementara itu Choi Chol berusaha kabur dan berlari dari para pembunuh bayaran tersebut. Dan kemudian dia terpeleset dari flyover dan jatuh ke salah satu mobil truk sampah yang lewat. Sementara itu Songpol yang menerima informasi bahwa Choi Chol berhasil lolos lewat telepon terlihat marah dan menyuruh untuk segera mencari dan menemukannya, di mana dia juga menyuruh para pembunuh bayarannya tersebut untuk mengecek di kediaman Wong Kom dan sekaligus akan membunuh Wong Kom. Kemudian mereka pun sampai di kediaman Wong Kom, di mana mereka mencoba menyergapnya. Namun satu persatu mereka tewas oleh Wong Kom. Dan kocaknya, salah satu dari mereka tewas karena tembakan rekannya sendiri. Wong Kom yang berusaha berlari kabur dan berusaha melawan dan hanya memakai handuk saja. Kemudian dia kehilangan handuknya sehingga dia berlari dalam keadaan telanjang. Wong Kom pun berhasil lolos dari kejaran mereka. Namun dia dicegat oleh polisi dan dijemput oleh tim rumah sakit jiwa, yang dimana dirinya dikira gila karena berlarian tidak menggunakan busana. Sementara itu Choi Chol ditemukan oleh seseorang di tempat pembuangan sampah dan dibawa ke salah satu rumah warga, di mana di sana ada seorang gadis tomboy yang bernama Pok beserta keluarganya, ada ayah dan ibunya juga. Di mana Pok ini adalah seseorang yang bekerja di salah satu tim penyelamat kecelakaan tertentu. Yang kemudian Choi Chol pun tersadar di mana pada saat mereka bilang akan melaporkannya kepada polisi. Namun Choi Chol malah menyuruh mereka untuk tidak menghubungi polisi, di mana dia berpura-pura dan mengaku bahwa dia adalah seorang pria miskin yang terpaksa mencuri sesuatu, yaitu arlojinya. Yang kemudian ibu Pok pun menyuruh Choi Chol untuk menginap di rumahnya. Keesokan harinya Choi Chol dan ibunya Pok pun pergi ke pegadaian untuk menggadaikan arlojinya tersebut untuk memperoleh uang, di mana ibunya Pok nampak begitu senang. Namun sengkleknya sebagian uangnya pun malah dipakainya untuk berjudi. Sementara itu scene diperlihatkan di mana Wong Kom yang berada di tempat penampungan orang gila, yang kemudian dia dijemput oleh Madam Chot dan Tuan Chow. Choi Chol di sini kemudian berbaur dengan warga sekitar, di mana dia memperhatikan seputar kehidupan dan masalah yang sedang dihadapi warga di desa tersebut. Di mana dia melihat ada seorang guru yang sedang kesulitan mengenai dana pembangunan sekolah untuk para anak-anak di sana, dan sedang berusaha mencari donatur untuk pembangunan tersebut. Choi Chol yang merasa iba kemudian menawarkan bantuan dengan berpura-pura bahwa dia memiliki mantan bos yang akan bisa membantu donasi tersebut, yang dimana dia menarik uang dari ATM untuk memberikan donasi tersebut. Kemudian Choi Chol pun menelepon ibunya sekedar memberitahu keadaannya. Wong Kom pun menelepon Madam Chot, di mana dia memberitahu bahwa teleponnya sedang disadap oleh seseorang dan memberitahunya jangan menelepon Choi Chol untuk sementara ini, di mana dia juga berjanji akan mencari Choi Chol. Sementara itu pembunuh bayaran Songpol berhasil melacak keberadaan lokasi Choi Chol, yang kemudian mereka akan bergegas pergi untuk mencarinya. Sementara itu Choi Chol mendekati Pok, di mana dia terlihat suka kepadanya. Dan kemudian di mana Pok mendapat tugas untuk melakukan evakuasi korban kecelakaan, di mana Choi Chol ikut bersamanya. Choi Chol pun di sini ikut membantu Pok. Namun dia terekam kamera suatu berita yang sedang meliput kecelakaan tersebut, di mana para anak buah Songpol melihatnya.
Di sisi lain, Wong Kom juga berusaha melacak keberadaan Choi Chol. Kemudian scene diperlihatkan di mana Choi Chol bersama Pok sedang berada di dalam supermarket, di mana Choi Chol juga berusaha untuk mendapatkan hati Pok di sana. Di sini para pembunuh bayaran tersebut berhasil menemukan Choi Chol. Namun kasir supermarket berhasil menyalakan alarm, di mana polisi datang dan mengepung mereka. Terjadi negosiasi antara pembunuh bayaran dan polisi yang cukup lama, hingga menimbulkan tewasnya 2 polisi yang mencoba masuk ke sana. Namun beberapa saat, tibalah Wong Kom dengan sebuah taksi yang masuk ke dalam supermarket untuk menyelamatkan Choi Chol, di mana aksi tembak-tembakan pun terjadi. Kemudian di sini ada seseorang pekerja supermarket, di mana dia adalah Tony Jaa, yang dia pun ikut beraksi melawan para penjahat tersebut. Di sini Wong Kom berhasil membawa Choi Chol pergi, namun Choi Chol berteriak jika Pok temannya masih di sana. Namun Wong Kom tidak menghiraukannya dan tetap fokus terhadap penyelamatannya. Kemudian saat tiba di rumah, Choi Chol memarahi Wong Kom karena Pok tidak ikut dia selamatkan. Kemudian Wong Kom pun pergi untuk mencari dalang di balik semua ini dan berjanji akan memastikan gadis yang dimaksud Choi Chol, yaitu Pok, akan selamat. Kemudian Choi Chol pun terus gelisah memikirkan Pok, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi keluar. Namun di jalan, dia dicegat oleh sebuah mobil yang akan menculiknya. Tibalah Choi Chol dibawa ke sebuah gudang oleh Song Pol dan para pengawalnya, di mana dia dipaksa untuk menandatangani sebuah dokumen penyerahan perusahaannya. Untuk mengancam Choi Chol agar mau menandatanganinya, dia menghadirkan pamannya dan menyuruh anak buahnya untuk mengiris lehernya. Kemudian dia mendatangkan ibunya dan mengancam Choi Chol bahwa Song Pol akan menyakiti ibunya juga jika dia tidak mau menandatanganinya. Karena takut akan ancaman tersebut, di sini pun Choi Chol menandatanganinya. Setelah itu Song Pol pun menyerahkan dokumen tersebut kepada Tuan Chong dan memanggilnya bos, di mana terungkap bahwa sesungguhnya dalang dibalik semua ini dan skenario tersebut adalah perbuatan Chong, paman Choi Chol sendiri, yang ingin menguasai perusahaan Tuan Chot. Namun beberapa saat kemudian, pengacara menyebut bahwa dokumen itu tidak valid karena tidak mempunyai segel, di mana harus ada tanda tangan dari Wong Kom selaku bodyguard kepercayaan ayahnya Choi Chol. Kemudian Wong Kom pun datang untuk menyelamatkan Choi Chol. Namun dia harus membuang pistolnya karena di tempat ini dilarang menggunakan pistol. Kemudian dia pun menantang untuk melakukan pertarungan tangan kosong. Kemudian yang pertama, dia melawan seorang yang terlihat konyol dan terjatuh pada saat pertarungan belum dimulai. Namun tiba-tiba dia bangun dan seketika menghajar Wong Kom habis-habisan. Namun pengawal tersebut KO dengan kesialan sebuah palang yang memutar akibat pertarungan yang mengenai kepalanya. Kemudian Wong Kom menghadapi pengawal kedua, di mana dia adalah seorang petarung Muay Thai. Di mana di sini Wong Kom dihajarnya dan bahkan sampai dia terpental. Kemudian tiba-tiba Wong Kom melakukan serangan balik hingga akhirnya petarung kedua tersebut kalah. Yang dimana karena Wong Kom memakai besi di balik bajunya. Kemudian terakhir Wong Kom menghadapi pengawal Song Pol, di mana dia adalah pendekar kungfu. Wong Kom pun kewalahan menghadapinya hingga dia hampir kalah.
Namun tiba-tiba Wongkom mengeluarkan jurus joget jamet. Dan Wongkom pun berhasil membalikan keadaan, di mana jurus kungfu kewalahan menghadapi jurus joget jamet tersebut. Yang kemudian Wongkom pun berhasil mengalahkannya. Kemudian Songpol yang kesal mengeluarkan senjata, meski dia sendiri yang memberitahu Wongkom dilarang menggunakan senjata api. Yang kemudian aksi saling tembak-tembakan pun terjadi. Kemudian Wongkom pun berhasil mengalahkan Songpol dan berhasil melumpuhkan Tuan Chong juga. Kemudian polisi pun datang dan menangkap mereka. Di sini pun Choi Chol meminta maaf kepada Wongkom karena dia telah salah menilainya. Dan Wongkom pun memberitahu Choi Chol bahwa Pok selamat dan masih hidup. Kemudian Choi Chol sontak bilang kepada ibunya bahwa dia ingin menikah. Keesokannya terlihat iring-iringan rombongan mobil keluarga Choi Chol yang akan melamar menuju kediaman Pok. Bahkan disiarkan di televisi, di mana keluarga Pok melihat acara tersebut, yang dimana keluarga Choi Chol sudah berada di depan rumahnya. Kemudian Choi Chol pun mengatakan perasaannya kepada Pok dan bilang bahwa dia melamarnya. Kemudian mereka pun berpelukan dan film pun selesai. Oke lah, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Semoga dapat menghibur. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan video rangkuman film seru lainnya.